Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar dimanapun Anda berada, salam jumpa lagi dengan saya, Pak Edi Sugianto, founder dan juga guru besar Naksadena Institute, www.naksadena.com. Kali ini Pak Edi akan berbicara dalam program kelas online Kunci Rezeki ya, kunkispirit.com. Topiknya kali ini adalah mengenai kenali pembatas rezeki Anda. Nah, ini sangat menarik ya topiknya ya. Semua orang terlahir dengan potensi yang sama. Ya, kita semua udah tahu ini ya. Semua orang pada umumnya ya, orang normal yang terlahir sehat dan normal itu terlahir dengan potensi yang sama, punya telinga dua ya, punya mata juga dua, hidung satu, mulut satu, ya kan ya. Semua orang terlahir dengan potensi yang sama, tapi mengapa rezekinya beda, mengapa pencapaiannya beda itu ya. Nah, inilah yang kita pelajari di sini ya. Apa sih yang membatasi rezeki seseorang dan apa yang menjadi pembeda antara seseorang dengan orang yang lainnya. Ini yang kita coba kita pelajari dan kita bedah ya. Jika kita bertanya kepada 100 orang ya, kita tanya, Anda mau sukses enggak? Anda ingin sukses enggak? Anda mau kaya enggak? Anda mau sukses enggak? Saya yakin tidak hanya 100 orang yang jawab, bahkan penonton ya, bahkan penonton juga ikut jawab ya. Ya, saya mau sukses, ya, saya mau kaya. Pasti begitu kan ya. Jika kita definisikan sukses dan kaya itu sebagai sebuah definisi, yaitu bahwa ketika keinginan dan kebutuhan kita terpenuhi dan tercapai ya. Ketika hampir semua keinginan dan kebutuhan tercapai, insya Allah ya, insya Allah semuanya juga akan bilang ya saya mau sukses dan kaya. Karena terkadang ada beberapa orang itu yang masih mental blocknya itu masih gede. Kalau ditanya apakah Anda mau kaya, masih mikir. Aneh kan ya? Orang ditanya apakah Anda mau kaya. Lah kadang-kadang orang ada beberapa orang tertentu yang masih mikir itu. Ya dimaklumi. Ada beberapa orang itu yang memang masih ada hambatan mental terkait dengan definisi kaya. Nah, inilah yang kita bahas dalam materi kali ini ya. Secara umum ya, jika kita tanya pada semua orang, apakah Anda mau sukses, apakah Anda mau kaya, apakah Anda mau hampir semua keinginan Anda dan juga kebutuhan Anda terpenuhi, nah, semua orang akan bilang iya, saya mau. Apakah Anda mau naik haji, apakah Anda mau punya mobil, apakah Anda mau punya rumah, apakah Anda punya sawah, sapi dan sebagainya, ya pasti ya mau kan ya, situ kan ya. Siapa yang tidak mau seperti itu? Oke. Coba masalahnya, kenapa ada orang itu yang sudah kerja keras, semua sudah dilakukan. Ya, kalau kita tanya orang kan, wah semua sudah saya lakukan Pak, apa-apa sudah saya lakukan. Saya sudah kayak orang-orang itu loh, semua sudah saya lakukan semua. Tapi kok ya tetap saja toh, yang berkarir ya gitu-gitu aja dari zaman tahun alif sampai tahun dal ya, dari dulu sampai sekarang ya nggak naik-naik pangkat ya. Kerja ini itu ya tetap rezekinya seret ya. Usaha apa aja dilakukan kok ya gagal terus ya. Sering gagal. Punya impian ini itu juga sering hancur. Bisnis ini itu juga sering bangkrut. Kadang-kadang sudah usaha maksimal duit nggak ngumpul. Ibarat kata itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Semua sudah dilakukan, sudah kerja keras, kerja maksimal. Tapi kenapa kok nggak ada hasilnya? Kenapa itu ya? Kenapa? Kenapa? Apa solusinya? Apakah masih adakah harapan untuk orang seperti ini? Itu kan ya. Tenang saudara-saudara. Inilah yang kita bahas. Insya Allah ya, insya Allah semua masih ada harapan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang anehnya dari berbagai macam kegagalan, musibah, bencana dan segala macam kegagalan seperti tadi, kesalahan-kesalahan seperti tadi,
terkadang itu anehnya itu polanya itu berulang dan terus menerus dan otomatis itu loh. Usaha begini dicoba gagal lagi, pakai begini gagal lagi, dan itu pola itu berulang. Seperti saya contohkan dalam gambar seperti ini ya, seperti seorang itu lari sudah maksimal, ya ini pakai ada sayapnya kayak Superman gitu ya. Sudah, artinya apa? Dia sudah mengerahkan semua tenaganya, semua pikirannya, ya, tenaga, biaya, waktu semua udah dikerahkan, tapi kok muter aja di situ dan gak ada hasilnya itu, gak ada pencapaian apapun. Umurnya seolah sia-sia saja, seolah dia itu menjalani sebuah lingkaran setan, ya. Lingkaran tapi lingkaran setan, ya. Mengalami kesialan hidup yang terus menerus, ketidakberuntungan dan sebagainya, sudah jatuh ketimpa ember, ketimpa rompengan, ya, ketendang anjing sekalian ya kan. Ada orang hidupnya seperti itu gitu ya. Kenapa itu kan ya? Mari kita pelajari di sini ya. Apakah itu takdir? Nah, kalau sudah bicara kayak gini kan biasanya kalau kita ngobrol dengan orang kan langsung ngomongnya gini, wah itu takdir pak, wah itu nasib pak. Nah, apakah seperti itu? Apakah itu takdir? Apakah itu nasib? Itu kan ya. Sekarang kita definisikan dulu, takdir itu apa sih ya? Nasib itu apa? Ya. Secara garis besarnya kita nggak ngomong, karena ini bukan pelajaran agama ya, bukan kelas agama, kita nggak ngomong terlalu detail bab dalil dan sebagainya. Secara garis besarnya atau secara intinya, takdir itu adalah ketetapan Tuhan. Dah itu aja. Intinya di situ, takdir itu apa yang sudah ditetapkan Tuhan sejak zaman dulu, sejak zaman azali. Gitu ya, suatu ketetapan Tuhan baik terkait dengan sesuatu yang belum terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, maupun yang sudah terjadi. Itulah ketetapan Tuhan. Lah, sedangkan nasib, nah ini harus dibedakan antara takdir dan nasib. Nasib adalah kenyataan yang kita alami, kenyataan hidup yang sedang kita alami, itu nasib. Nasib saya saat ini sedang bicara seperti itu nasib saya saat ini, kenyataan hidup yang sedang saya alami saat ini sedang berbicara menerangkan mengenai takdir dan nasib. Nah ini nasib saya saat ini, kenyataan hidup yang saya alami saat ini. Nah itu namanya nasib. Segala pencapaian kita, segala yang kita miliki dan semuanya perjalanan hidup kita itu adalah nasib. Yang sudah kita alami semuanya itu kenyataan hidup itu namanya nasib. Jadi harus difahami definisinya. Takdir itu apa, nasib itu apa. Ini ya, pelan-pelan kita pilah-pilah dan kita bedah gitu ya. Jika kita berbicara mengenai kitab takdir ya, yang ada di Lauhil Mahfudz sana ya, terkadang orang itu berpikir dengan pola kecerdasannya sendiri gitu loh, dengan kemampuannya. Lah bagaimana kita manusia yang terbatas kecerdasannya ya dibandingkan dengan Tuhan kan ya, kita yang terbatas, bagaimana kita mampu menafsirkan hal-hal yang bersifat yang bersifat maha dan tidak terbatas. Nah, kitab takdir itu jika kita dalami, kita pelajari dari berbagai literatur ya, baik dalil nakli maupun dalil akli maupun dari dalil pengalaman hidup ya. Jika kita simpulkan hikmahnya ya, kitab takdir itu sebenarnya tidak seperti yang apa kita sangka itu. Tidak seperti kita membaca novel, tidak seperti kita membaca buku romans ya, atau seperti kita melihat sinetron yang ceritanya itu urut linier, habis A, B, C, D 1 2 3 ya, jilid 1, jilid 2 dan 3. Tidak seperti itu ya. Kitab kehidupan itu sebuah kitab yang unpredictable ya, tidak dapat ditebak dengan mudah oleh kita, oleh kecerdasan kita. Terus kemudian itu maha canggih ya, dan bersifat non linear, tidak berurutan dan juga bisa berurutan ya. Itu maha komputer dan itu maha hidup yang berisi lautan kemungkinan. Nah, itu loh. Ini yang saya pahami mengenai takdir ya. Jadi takdir itu tidak urut 1 2 3 enggak seperti itu, tidak harus seperti itu gitu loh. Bisa jadi tidak sangat-sangat tidak terduga, bisa jadi dari halaman 1 langsung lompat halaman 5 dan sebagainya. Ibarat kata, kita kenyataan hidup yang kita alami sekarang ini kan ya. Detik ini Pak Edi sedang bicara seperti ini. 1 menit kemudian, kan ada banyak pilihan
kejadiannya akan terjadi. Ada banyak pilihan tindakan yang akan saya lakukan. Bisa jadi saya sehabis bicara ini terus tidur, atau sehabis bicara ini terus ngopi, sehabis bicara ini terus jalan kemana. Nah, itu kan ada banyak pilihan. Artinya apa? Ada lautan kemungkinan kejadiannya akan terjadi. Ada lautan kemungkinan nasib yang akan kita alami. Nah, ini loh ya. Jadi kitab takdir itu tidak linear seperti kita menghitung 1, 2, 3. Bisa jadi ada sebuah pola seperti pola bilangan prima atau pola bilangan ganjil, pola bilangan genap sebagainya. Kita yang jelas yang tahu itu hanya Allah. Kita sifatnya hanya belajar memahami apa yang disampaikan Allah. Kita belajar memahami mengenai ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun kauliyah, baik yang tertulis di kitab suci maupun yang tertulis di alam semesta. Ini kita hanya belajar. Nah, sebagai analogi, sebagai ilustrasi memudahkan kita memahaminya, di sini saya contohkan dengan buatan manusia sederhana, yaitu kalkulator. Nah, untuk memudahkan kita memahami mengenai takdir dan nasib itu kita sederhanakan saja ya. Ini sekedar analogi, sekedar ilustrasi yang belum tentu valid ya. Tapi setidaknya kita memudahkan kita untuk memahami mengenai takdir dan nasib. Nah, kita perhatikan kalkulator ini ya. Operasi matematika apapun, pembagian apapun, perkalian apapun, dengan angka berapapun, semua itu kan sudah ada di dalam kalkulator ya. Bahkan sebelum kalkulatornya kita nyalakan, bahkan sebelum kita beli kalkulator, angka dan operasional pembagian matematika itu kan sudah ada di dalam kalkulator itu, iya kan? Tapi angka yang muncul di layar kalkulator itu kan tergantung tombol apa saja yang kita tekan, tergantung operasi matematika apa saja yang kita tekan di situ. Apakah kita mengalihkan 7 kali 9, apakah kita 2 tambah 2, itu kan kita yang menekan. Sehingga muncul layar 2 tambah 2 sama dengan 4. Siapa yang menekan? Kita yang menekan. Jadi pabrik membuat programnya, angka dan fungsi-fungsi matematika kalkulator semua yang dibuat ini semuanya dibuat oleh pabrik. Tapi kita yang membuat angka-angka itu muncul di layar. Kita yang membuat kalkulasi, kita yang membuat logika-logika itu, kita yang membuat kejadian-kejadian itu muncul di layar itu, kita yang membuat. Nah, analoginya di sini ya. Kitab kehidupan yang berisi ketetapan Tuhan, itulah takdir. Ya kan? Kitab kehidupan yang berisi ketetapan Tuhan, itulah takdir. Itu kita analogikan dengan pabrik yang membuat program, angka dan fungsi matematis. Nah, sedangkan kenyataan hidup yang kita alami, angka yang muncul di layar kehidupan kita, angka-angka kejadian-kejadian yang muncul di layar nasib kita, itu kita juga turut serta terlibat di sana. Kita yang menekan, kita yang melakukan, sehingga muncul angka-angka itu di layar nasib kita. Nah, disinilah permainannya ya. Di sini permainannya. Artinya apa? Sebenarnya nasib yang kita alami di situ ada keterlibatan kita di situ. Kita menjadi co-kreatornya Allah dalam kehidupan kita sendiri. Loh Pak, kalau begitu apakah kemudian Tuhan tidak tahu Pak? Kan ini lautan kemungkinan. Terus kemudian umpamanya kita ke depan ini mau melangkah ke kiri atau melangkah ke kanan, apakah Tuhan tidak tahu? Ya itu kan pikiran kita yang berpikir seperti itu. Jangan seperti kanak-kanak itu ya. Tuhan sudah tahu semuanya. Bahkan mulai sebelum diciptakan Nabi Adam sampai nanti sudah kiamat sudah tahu semuanya. Itu loh di situ ya. Bahkan kita mau milih apa, kalau kita mau menekan apa, Tuhan ya sudah tahu semuanya. Cuma kan kita tidak tahu di situ loh ya. Kita tidak tahu. Makanya kita tidak usah berpikir bagaimana Tuhan melakukan itu. Kita berpikir kita saja bagaimana kita belajar menekan tombol-tombol yang tepat sehingga muncul angka-angka yang tepat sesuai dengan harapan kita. Itu yang terpenting. Apa yang bisa kita lakukan dengan adanya apa yang ada ini? Apa yang bisa kita lakukan dengan cara yang terbaik, dengan
tindakan yang terbaik sehingga muncul angka yang sesuai dengan harapan kita. Jangan sampai kita maunya kaya malah jatuh miskin, maunya kita mau usaha malah hancur bangkrut. Bagaimana kita sampaikan tadi, udah kerja keras segala macam kok jadinya malah nggak karu-karuan. Jangan sampai seperti itu. Nah, kita belajar menekan angka-angka yang tepat sehingga apa? Sehingga layar nasib kita yang muncul di situ sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan impian kita. Ini yang terpenting. Jadi cukup dipahami bahwa Tuhan sudah membuat program baik di alam semesta maupun di dalam diri kita. Sudah ada ketetapan di situ. Termasuk seperti hukum alam, hukum gravitasi dan sebagainya, the law of attraction dan sebagainya. Semua itu adalah ketetapan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita menekan tombol-tombol yang tepat, tindakan-tindakan yang tepat, langkah-langkah yang tepat sehingga nasib yang kita alami menjadi sebuah nasib yang baik sesuai dengan harapan kita, penuh keberlimpahan, penuh keberuntungan dan sebagainya. Kemudian terkait dengan permasalahan-permasalahan tadi, ya, musibah, kegagalan, kesalahan dan sebagainya. Selain orang berkomentar, wah ini takdir pak, wah ini nasib pak. Biasanya orang akan juga berkomentar seperti ini, wah ini sebuah ujian, wah ini sebuah cobaan, ini azab ini. Ya. Terus kadang-kala yang sering terjadi, komentar seperti itu biasanya dilakukan untuk mengomentari orang lain. Wah kamu itu cilaka karena kamu itu banyak dosa. Wah kamu itu kena azab kamu itu. Wah kamu itu. Nah, kalau zaman dulu ya, zaman saya masih muda ya, di mana orang-orang radikal itu nggak terlalu banyak itu ya di lingkungan saya. Ujian dan cobaan itu dibedakan ya. Kalau ujian itu untuk sebuah musibah atau kejadian yang nggak enak yang terjadi kepada orang yang beriman. Kalau cobaan itu kejadian atau musibah yang terjadi pada orang yang kafir. Nah, kalau sekarang disebut azab ya. Itu hanya peristilahan saja ya. Hanya sebuah istilah. Apakah Anda menyebutnya sebagai azab atau cobaan terserah Anda ya. Intinya adalah ada ujian dan ada cobaan atau ada ujian dan ada azab. Nah, ujian itu biasanya diberikan kepada orang yang beriman. Jadi musibah itu sama-sama jatuhnya atau sama-sama bangkrutnya, ya kan ya. Nah, kalau orang beriman itu disebut ujian, kalau yang mengalami itu orang beriman disebut ujian, tapi kalau yang mengalami orang kafir, orang musyrik, orang yang tidak beriman, itu disebut sebagai azab. Nah, padahal kejadiannya sama, tapi kan memaknainya bisa berbeda. Nah, kalau dalam hal seperti ini, ya, dalam hemat saya, dalam simpulan saya, dalam pemikiran saya, kita tidak usah menilai orang lain. Satu. Kemudian apakah itu sebuah azab ataukah itu sebuah ujian? Serahkan saja kepada Tuhan, serahkan saja kepada Allah. Biar Allah yang menilai. Yang terpenting kita yang mengalami. Nah, dalam persepsi saya mengenai terminologi ujian dan cobaan atau ujian dan azab seperti ini sebenarnya hanyalah sudut pandang karena kejadiannya kan sama. Cuma yang mengalami orang yang berbeda. Dalam kondisi orang berbeda yang punya kesadaran yang berbeda. Jadi dalam terminologi saya, ini adalah sebuah sudut pandang, adalah sebuah persepsi. Karena kejadiannya sama. Kejadian yang dialami sama-sama mengalami musibahnya, sama-sama bangkrutnya. Ya kan di situ kan ya. Cuma kenapa yang satu disebut ujian, kenapa yang satu disebut azab? Oh, kejadiannya sama-sama jatuh. Sama-sama delosornya, sama-sama belangsaknya, umpamanya seperti itu, sama-sama bangkrutnya. Kenapa satu disebut ujian, kenapa satu disebut sebagai azab? Dalam terminologi saya, dalam simpulan saya, ini adalah sebuah sudut pandang saja. Ini adalah sebuah persepsi, sudut pandang kesadaran. Makanya ini secara filsafat, secara falsafi, ya. Istilah orang beriman ini saya universalkan menjadi orang yang berkesadaran. Sedangkan orang yang kafir ini saya bahasakan menjadi orang yang tidak berkesadaran. Kenapa? Ini akan menjadi berbeda. Ketika sebuah ujian yang sama dialami oleh orang yang berkesadaran dan dialami oleh orang yang tidak berkesadaran, itu akan menjadi berbeda. Jika dia sadar bahwa kejadian itu, musibah itu, kecelakaan itu, kegagalan itu merupakan sebuah cara Tuhan untuk membuatnya tumbuh berkembang,
maka dia akan menyebutnya itu sebagai ujian. Ujian supaya dia bisa naik kelas. Kan di situ. Tapi jika dia tidak berkesadaran ketika mendapatkan musibah itu, ketika mendapatkan kegagalan itu, kebangkrutan itu, kehancuran itu, dia menjadi marah-marah, tidak terima, mengeluh, mengumpat, mengutuk, menyalah-nyalahkan si A, si B, ngamuk dan sebagainya. Itu artinya kan dia tidak berkesadaran. Dia menerima ujian itu tanpa kesadaran. Makanya marah-marah, emosional. Nah, orang seperti itulah disebut kena azab. Nah, kan di situ loh. Jadi terkait dengan komentar wah itu kena azab, Pak. Wah itu kena ujian. Maka saya bilang itu hanyalah sebuah sudut pandang ya. Jika orang yang mengalami itu orang yang berkesadaran, maka itu akan menjadi sebuah ujian untuk meningkatkan kehidupannya, meningkatkan kualitas hidupnya. Jika dia mampu melampaui ujian itu, maka dia akan lulus. Tapi jika dia tidak mampu melampaui itu, maka dia akan masih dalam ujian. Nah, karena belum lulus ya diuji lagi, kan ya masih dalam kondisi seperti itu. Nah, sedangkan orang yang tidak berkesadaran itu akan menjadi azab bagi dia, menjadi cobaan bagi dia, menjadi azab bagi dia. Dia makin hancur. Diuji bukannya malah menjalankan ujian dengan baik, berusaha sebaik mungkin, tapi malah marah-marah, malah ngamuk. Ya bagaimana ujiannya? Ya hancur. Bukan ujian, jadinya azab. Karena dia akan makin terprosok semakin dalam ke dalam jurang penderitaan. Nah itu loh ya. Jadi terkait dengan komentar apakah ini ujian ataukah azab ataukah ini cobaan, maka tergantung kesadaran orang yang mengalaminya. Ya kan? Di situ. Nah, karena kita sedang membahas ini ya, membahas mengenai kenapa ada orang yang rezekinya itu kok nggak bisa naik, kenapa kok terbatas dan sebagainya ya. Karena kita berharap kita itu menemukan solusi, berharap kita bisa lebih naik lagi rezeki kita, lebih berlimpah lagi ya. Maka kita anggap semuanya, saya dan juga Anda semua, kita anggap sebagai orang yang berkesadaran. Ya kan ya. Nah, karena kita anggap kita sebagai orang yang berkesadaran dan punya kesadaran, maka kita anggap kejadian itu sebagai sebuah ujian. Nah, karena kita sadar bahwa kejadian itu merupakan cara Tuhan untuk membuat kita tumbuh berkembang dan kita menyebutnya sebagai ujian, maka kita akan mencari hikmahnya, mempelajarinya, menganalisanya, mengevaluasinya dan lain-lain, sehingga kita dapat menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dalam kejadian itu dan dapat meningkatkan kinerja kita di masa yang akan datang, sehingga kita bisa lulus dan akhirnya naik kelas loh. Itu loh ya. Jadi kalau kita berkesadaran dan menganggapnya sebagai ujian, kita akan melakukan evaluasi, menganalisa, mencari hikmahnya. Apa sih hikmahnya kejadian ini? Kita evaluasi, kita analisa, kita pelajari, kita bedah, kita pilah. Apa sih ini? Bagaimana mengatasinya? Nah karena kita sudah mempelajarinya, mencari hikmahnya, nah ada harapan kita akan lulus dan naik kelas. Nah, makanya kita sebut hal seperti itu. Jika ada yang berkomentar apakah ini sebuah ujian atau azab, maka kita anggap apapun yang terjadi itu sebagai sebuah ujian, sehingga kita dapat mempelajarinya, menganalisanya, dan melakukan yang terbaik, sehingga kita dapat segera keluar dari ujian itu dan segera naik kelas. Sahabat, sesungguhnya ya, rezeki dari Tuhan itu tidak terbatas ya. Tapi manusia sendirilah yang memberi batas atas rezekinya sendiri. Ini presupposition yang pertama ya. Bahwa rezeki dari Tuhan itu bersifat tidak terbatas. Tapi kita sendirilah yang memberi batas atas rezeki kita sendiri. Baik yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak disengaja, kita yang memberi batas. Rezeki dari Allah itu tidak terbatas, berlimpah. Kita sendiri yang memberi batas. Kita sendiri yang membatasi diri kita sendiri. Nah, ini kita coba semakin kita pelajari. Kok bisa, Pak? Nah, kan itu kan ya. Oke.
Pertama, dari sebuah penelitian dinyatakan bahwa 95% nasib ya. Apa tadi nasib? Nasib adalah kenyataan yang kita alami, ya, kejadian yang kita alami, kondisi yang kita alami. Itu disebut nasib. Lah, 95% nasib itu ditentukan oleh alam bawah sadar. Loh, apakah ini PSD ngomongnya ngawur atau karpe dewe? Enggak loh, ini berdasarkan penelitian loh ya. Nah, ini penelitiannya ya. Para ahli pakar-pakar di sana itu yang mengadakan penelitian ya. Ya, kalau PSD yo neliti kopi aja. Nah, apa ini? Ini bacanya apa nih? Segede masak ya. Ini bacanya apa ya? Silakan dibaca sendiri ya. Dalam artikel Mysterious of the Mind, your unconscious is making your everyday decision. Menyatakan ya. Dalam artikel Mysteries of the Mind, your unconscious is making your everyday decision. Menyatakan, according to cognitive neuroscientists, we are conscious of only about 5% of our cognitive activity. So, most of our decisions, actions, emotions, and behavior depends on the 95% of brain activity that goes beyond our conscious awareness. Artinya, menurut neuroscientist kognitif, kita hanya menyadari sekitar 5% dari aktivitas berpikir kita. Dengan demikian, hampir semua keputusan, tindakan, emosi, dan perilaku kita sepenuhnya bergantung pada 95% aktivitas otak yang berlangsung tanpa kita sadari. Makanya tadi saya tulis 95% nasib ditentukan oleh alam bawah sadar. Lah, kenyataan hidup yang kita alami itu kan 95% juga kan akibat dari tindakan kita toh. Kita kejelungup, jatuh itu kan karena kita melangkah. Coba kita tidur, kan nggak sampai jatuh kejelungup, itu kan itu ya. Coba kita tidur, ya nasibnya yang kita alami ya tidur, nyenyak itu kan ya. Karena kita naik sepeda maka jatuh lah. Itu kan karena akibat tindakan kita. Maka kita mengalami sesuatu. Seperti tadi dalam analogi kalkulator, kalau kita menekan tombol ini, maka muncul angka ini. Kita yang menekan, kita yang melakukan. Nah, perilaku kita, tindakan kita, sikap kita, ya, itu 95% berlangsung di area-area pikiran bawah sadar. Tindakan kita, perilaku kita, sikap kita, keputusan kita, emosi kita, semuanya dikontrol oleh pikiran bawah sadar. Sampai di sini sudah cukup dipahami ya, bahwa 90% nasib kita itu dipengaruhi oleh perilaku bawah sadar kita. Oke. Nah, sekarang kita mengenali pembatas rezeki kita. Di sini saya berikan dua ya. Saya temukan dua ya. Ada dua pembatas rezeki kita. Yang disebut dengan plafon rezeki dan wadah rezeki. Ada dua pembatas rezeki kita, yaitu plafon rezeki dan wadah rezeki. Apa itu, Pak? Oke. Contoh plafon rezeki seperti ini ya. Plafon itu bahasa lainnya, sinonimnya ada langit-langit ya. Ini kan plafon. Lah bahasa lainnya ada langit-langit. Ya. Ini langit-langit yang membatasi pandangan kita sehingga hanya sampai ngelihat di sini. Kalau kita di dalam rumah pengen ngelihat langit yang sebenarnya kan nggak bisa. Karena apa? Terbatasi oleh langit-langit ini atau plafon ini. Berbeda kalau kita di luar, ya. Berbeda kalau kita di luar, kita akan bisa melihat langit yang sebenarnya secara luas. Artinya apa? Pandangan kita, jika ada langit-langit, maka kalau kita mau melihat langit, kita tidak akan bisa melihat langit. Kita akan terbatasi oleh langit-langit. Nah, ini namanya batasan pertama yang disebut dengan plafon rezeki. Makanya muncul istilah plafon dari sini ya. Plafon inilah atau langit-langit inilah yang membatasi kita untuk melihat langit yang sebenarnya. Langit-langit bukanlah langit. Ya, langit-langit bukanlah langit ya.
Inilah yang membatasi kita untuk melihat langit yang sebenarnya. Coba ilustrasi, kisah kata di dasar sumur ya, untuk memudahkan Anda memahami apa itu pelabuhan rezeki. Ya. Ada seekor katak yang sejak lahir ya, mulai dari kecebong gitu ya, sampai jadi katak itu sampai dewasa itu hidupnya di dasar sumur ini, nggak pernah keluar dari dasar sumur. Sumurnya tinggi, gimana dia mau keluar? Di dasar sumur ini. Andai kata kepada si kata ini ya, kepada kata atau si kodok ini dikatakan kepadanya, dok kodok, tak kasih tahu ya. Tahu nggak kamu bahwa ada itu rumah itu yang tingginya sampai 100 meter bertingkat-tingkat. Ada kereta yang bisa lari 100 km per jam. Ada makanan yang namanya es krim. Nah, kata Anda ceritakan dunia luar ya. Anda ceritakan ada gedung bertingkat, ada jalan raya, ada mobil, ada kereta api, ada pesawat terbang. Kata ya bilang, wah kamu itu penipu, mana ada. Yang namanya dunia yo, adanya yo cuma ini toh, ada air, ada rumput. Kamu itu cerita omong kosong. Nah, ketika kepada si kodok itu kita ceritakan mengenai dunia, ada gedung bertingkat segala macam. Nah, karena dunia kata hanya di dasar sumur, maka apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda katakan, apa yang Anda ceritakan, semuanya akan dibantah oleh si kata. Anda akan dianggap penipu, Anda akan dianggap pembohong. Dunia ya dasar sumur itu adanya yaitu gelap, ya kan? Adanya cuma air, rumput dan lumut yang ada di situ. Mana ada kendaraan bisa lari 100 km per jam sebagainya, mana ada gedung bertingkat, enggak ada. Nah, karena adanya cuma ini. Nah, inilah dunia kata yang berbeda dengan dunia nyata. Karena apa? Karena dunia yang diketahui si kata ini hanya itu. Nah, keterbatasan dunia si kata ini juga mempengaruhi bagaimana kata itu dalam mendapatkan rezeki. Ini sekedar analogi gitu kan ya. Jika seseorang dunianya terbatas, ya, peta dunia yang ada dalam dirinya, dalam pikirannya terbatas, kurang luas, atau petanya jadul, petanya kuno, tidak sesuai dengan kenyataan sekarang, maka rezeki yang didapat juga tidak akan luas. Nah, ini analoginya. Jadi yang membatasi seseorang memperoleh keluasan rezeki, memperoleh yang lebih, itu salah satunya adalah terkait dengan peta yang ada dalam dunia di dalam pikiran kita. Terkait dengan sejauh mana kita memahami kenyataan yang ada di luar sana. Itulah peta. Contoh lagi, pelabuhan rezeki yang kedua, contoh lagi, yaitu mengenai batas ilusi dan batas nyata. Anda tahu ini kan, yang namanya gajah, ya, Anda tahu kan ya. Gajah itu kuat, gede, seperti itu. Lah, sebenarnya rantai sekecil ini ya, dengan paku besi seperti ini kalau gajah itu mau tarik jebol ini, nggak ada apa-apanya ini, itu loh. Tarik sama gajah jebol, tendang aja jebol ini. Tapi kenapa di sirkus-sirkus itu ya? Hanya dengan dirantai seperti aja gajah itu kok nggak berkutik. Padahal kekuatan nyata gajah mampu meremukkan mobil, mampu segala macam. Gajah wis kuat banget itu kan ya di situ. Berapa ratus ton kekuatannya. Tapi hanya dengan rantai sekecil ini dia tidak mau menjebol. Kenapa terjadi seperti itu? Nah, kisahnya dimulai sejak gajah itu masih kecil ya. Gajah yang digunakan untuk sirkus dan sebagainya, yang dipelihara, dijinakkan dan sebagainya, itu kan dipelihara sejak kecil sekali. Ya. Saat gajah masih kecil, saat gajah masih lemah, terus kemudian dirantai. Lah, karena dia masih kecil dan lemah, otomatis dengan rantai yang seperti itu dia nggak mampu menjebol. Setiap dia mau meronta, setiap dia mau berontak, dia mau menjebol, nggak mampu, nggak kuat, malah kesakitan. Mau jebol malah kesakitan. Akhirnya apa? Dan itu berlangsung berbulan-bulan, bertahun-tahun. Akhirnya tertanam di pikiran bawah sadar si gajah bahwa apapun yang dia lakukan, apapun yang dia gunakan, kekuatan apapun yang dia kerahkan,
percuma saja, tidak ada gunanya. Rantai tidak akan terpatahkan. Patok paku ini ya, patok ya seperti ini ya. Itu tidak akan bisa dijebol. Lah, pikiran seperti itu tertanam di dalam pikiran bawah sadar gajah. Sehingga walaupun gajah sudah tumbuh dewasa, sudah besar dan memiliki kekuatan yang dahsyat, tetapi dalam pikiran gajah sudah tertanam, terukir dalam pikirannya bahwa dia tidak mampu mematahkan rantai. Dia tidak mampu menjebol paku ini, tonggak ini, patok ini. Sehingga walaupun dia punya kekuatan yang besar, dia tidak mampu mematahkan ini dan tunduk. Entah kenapa dia nggak punya keinginan untuk mematahkan rantainya. Karena sudah dia berpikir bahwa rantai ini kuat sekali dan nggak bisa dipatahkan, nggak bisa diputuskan. Nah, ini yang namanya batas ilusi. Awalnya itu nyata batasan itu, karena saat kecil ya, saat gajah itu kecil, batasan itu nyata, batas kemampuannya itu nyata. Dia jebol nggak bisa, dia berontak nggak bisa. Tapi dia kan bertumbuh, dia kan berkembang, dia semakin dewasa. Nah, cuma karena sudah tertanam batasan itu, dan batas itu tidak ikut berkembang berseirama dengan pertumbuhan dirinya, akhirnya itu menjadi sebuah batas yang disebut dengan batas ilusi, batas yang nggak nyata. Itu loh. Sebenarnya dia mampu menjebol, mampu mematahkan rantai, tapi karena dia merasakan ada seolah-olah bahwa itu nggak mungkin, seolah itu tidak mungkin bisa dilakukan, maka dia tidak melakukan mematahkan rantai dan tidak memutus rantai dan sebagainya. Dia terjebak di zona nyaman. Dia terjebak di situ, merasa sudah nyaman di situ, sudah ini ikatan ini, rantai ini tidak dapat dia lepaskan. Padahal sebenarnya dia kuat. Itu loh ya. Jadi gajah terjebak oleh batas ilusi. Tadinya batas itu nyata memang saat dia masih kecil, tapi dalam pertumbuhan dia sebenarnya sudah bertumbuh. Tapi karena tidak berkembang, karena batas nyata ini sudah menjadi sebuah batas yang tertanam dalam pikiran bawah sadarnya, dan pertumbuhan dirinya tidak diiringi dengan pertumbuhan kesadarannya, maka terjadilah sebuah batas ilusi yang membatasi kemampuan si gajah. Ini loh plafon rezeki yang di sini. Jadi plafon rezeki, jika kita definisikan secara mudahnya, adalah batasan yang membatasi kemampuan kita dari kenyataan, dari kekuatan nyata kita. Momennya kekuatan nyata kita mampu mengangkat 100 kg, tapi pikiran kita menyatakan seolah wah nggak mampu, kita cuma mampunya 5 kilo, kita nggak bisa mengangkat 100 kilo itu, wah nggak mungkin. Nah, itu namanya batasan kita. Atau kita mau rencanakan akan meraih sesuatu, kita bicara wah itu nggak mungkin, kita kan anak petani, kita kan lah, itu namanya batasan mental kita yang membatasi kita meningkatkan rezeki. Nah, tidak menutup kemungkinan kenapa terjadi kegagalan segala macam tadi, itu karena di alam bawah sadar kita, di dalam pikiran bawah sadar kita ada banyak sekali batasan mental, plafon yang sebenarnya tidak sesuai dengan batasan kenyataan kita. Itu hanyalah ilusi-ilusi, tapi kita anggap seolah itu nyata. Seperti gajah ini, kita merasa seolah batasan itu nyata, padahal itu hanya ilusi saja. Banyak ketakutan itu hanya ketakutan ilusi. Wah, jangan-jangan ke sana begini, nah, ternyata setelah kita lakukan, kita terobos, ternyata itu ketakutan itu hanya ilusi, nggak ada semua. Nah, ini loh ya. Cuma apa? Pikiran bawah sadar itu kan mengontrol kita, mempengaruhi kita. Karena alam bawah sadar kita menganggap itu nyata, tindakan kita ya seolah-olah berdasarkan itu gitu loh. Entah kenapa saat kita mau bertindak kita takut sekali, kita lumpuh, tangan kaki kita nggak bisa bergerak, pikiran kita buntu. Loh itu loh ya. Itu loh masalahnya di situ. Batasan ilusi itu menjadi seolah-olah nyata, akhirnya kita nggak bisa bertindak, nggak bisa bergerak. Sehingga sudah kerja keras segala macam, tidak meraih hasil yang diharapkan. Karena kita terbatas oleh batasan-batasan ilusi ini yang tanpa sadar tertanam dalam pikiran kita. Ini pembatas rezeki yang pertama. Batas ilusi yang tertanam dalam pikiran bawah sadar kita dan menganggap seolah itu nyata, padahal itu hanya ilusi saja. Kemudian pembatasan rezeki yang kedua kita sebutkan wadah rezeki. Ya. Udah kerja keras, udah maksimal,
Ya kok mentok-mentok segitu aja. Ya kan di situ. Udah apapun dilakukan, tapi kok segitu aja. Lah, jangan-jangan itu karena wadah rezekinya memang terbatas. Ibarat ini loh, ibarat timba ya. Ini timba kayu ya. Kapasitasnya cuma 60 liter. Loh, mau diisi berapapun airnya, mau diisi satu tangki, mau diisi satu lautan, ya tetap aja 60 liter isinya. Nggak bisa lebih itu kayak. Kalau kalau kita mau dapat lebih banyak, ya harus ganti dengan timba atau bucket atau ember yang lebih gede. Kalau kita mau dari 60 liter mau menjadi 100 liter, ya kita harus pakai timba yang 100 liter ukurannya di situ. Ini sekedar contoh ya. Angka ini sekedar contoh. Jadi jangan-jangan kenapa tidak bisa menaikkan target, kenapa tidak bisa mencapai impian? Jangan-jangan karena wadah rezeki kita memang terbatas. Nah, kalau pengen gede ya harus ditingkatkan. Atau permasalahan yang kedua, sudah wadahnya kecil, bocor pula seperti ini, bocor semua, ya kan ya. Sehingga pada isi berapapun nggak ada hasilnya. Udah kerja keras, udah duit banyak, tapi kok nggak ada ngumpulnya. Itu namanya bocor, itu kan ya. Wadahnya bocor. Nah, ini pembatas rezeki yang kedua. Kalau tadi adalah pembatas yang bersifat plafon yang membatasi kekuatan nyata kita, dan ini adalah batasan wadah rezeki kita. Mentoknya segitu ya segitu, gak bisa lebih lagi. Kalau pengen meningkat ya harus diperbesar wadahnya, itu ya. Terus apa ciri-ciri wadah rezeki yang bermasalah? Apa ciri-cirinya? Pertama, contoh ini ya. Ciri-ciri itu banyak. Ini saya ambilkan beberapa saja. Contohnya, uang masuk berlimpah. Wah, pokoknya ada saja ya. Jualan mobil laris dapat komisi, jual ini tuh laris, jual ini tuh. Pokoknya uang masuk itu berlimpah. Tapi kok yang tersisa kok sedikit itu ya. Perasaan duit yang masuk itu banyak, tapi akhir bulan kok tinggal sedikit. Kemana duit itu semuanya? Loh, gak jelas itu. Atau duit yang masuk semakin besar, lah kok utang juga makin besar. Uang yang masuk makin gede, utangnya juga kok makin gede. Ya, lucu tuh ya. Tapi ya ada gitu loh. Atau begini, atau kita merasa kok selalu kurang aja ya. Udah beli ini, udah beli itu, udah punya ini, punya duit banyak kok ya kurang. Punya duit 1.000 kurang. Dapat duit 1.000.000 ya kurang. Dapat duit 1.000.000.000 ya masih kurang. Nah itu realita loh ya, realita. Anda penghasilan Anda 3 juta umpamanya kan ya. Anda merasa kurang, mau beli 3 juta beli motor kurang apa? Naik penghasilan 10 juta. Wah 10 juta Pak beli mobil kurang. Ya kan. Oh naik penghasilan Anda 50 juta. Wah 50 juta penghasilan kurang Pak, saya mau bangun rumah 50 miliar. Loh kan masih kurang terus. Nah, itu namanya selalu merasa berkekurangan. Jadi contoh-contoh wadah rezeki yang bermasalah di situ. Kemudian seperti yang sebut tadi bocor. Semakin besar uang masuk, kok selalu saja ada kejadian yang mengharuskan uang itu keluar. Dapat rezeki nomplok, anak sakit. Baru dapat duit nomplok, tetangga datang ngutang. Oh, ada saja yang membuat duit itu nggak ngumpul itu loh. Ada saja duit masuk banyak tapi nggak ada ngumpulnya. Ada saja yang buat duit itu keluar. Itu cirinya wadah rezeki bermasalah, cirinya di situ. Ciri yang lain lagi, nggak bisa nabung. Pengen nabung nggak bisa nabung. Atau bisa nabung tapi kok ya nggak pernah bertambah tabungannya. Saldonya nggak naik-naik. Dari dulu nabung sejak buka rekening katakanlah 100.000 sampai sekarang 100.000. Udah 5 tahun nabung kok 100.000 aja saldonya. Nah, itu kan namanya tidak bertambah. Atau sudah bekerja berupaya maksimal sudah keluar modal banyak tapi kok yang masuk cuma kecil. Kok lebih besar pasak daripada tiang gitu kan ya. Rugi terus artinya. Atau gini, saat nggak ada uang, everything is fine, baik-baik saja. Tapi saat ada uang besar kok malah banyak masalah. Pengennya kan kalau ada uang gede kan bisa ngumpul, bisa dibuat bangun rumah, beli mobil dan sebagainya. Tapi anehnya saat ada uang gede kok malah ada saja kejadian yang bikin aneh ya, masalah ya, musibah ya, ini itu dan sebagainya. Tapi kalau pas waktu pegang uang kecil kok, waktu biasa-biasa kok ya normal aja, anak sehat, keluarga sehat sebagainya. Tapi begitu ada uang gede ada saja masalah.
Nah, itu berarti ciri wadah rezekinya bermasalah itu. Ada sebuah pola di mana saat Anda rezekinya biasa-biasa saja, Anda kehidupan Anda nyaman dan aman, tapi ketika Anda dapat rezeki gede, kehidupan Anda kacau. Itu berarti ada pola seperti itu. Itu sebuah ciri bahwa wadah rezeki Anda bermasalah. Terus kemudian ciri yang lain adalah sudah usaha apapun tapi kok sering macet, sering mandek, rezeki seret. Nah, itu namanya stuck, ya, tidak berkembang. Coba yang lagi rame jual bunga, ikut jual bunga mawar, bikin toko bunga mawar, ya nggak laku. Toko sebelah kok rame ya, bikin jual ikan hias ya, ikut jual ikan hias, ya nggak laku. Teman-teman kok bikin roti kok laris ya, coba bikin roti, ya nggak laku. Lagi rame brownies ya, ikut bikin brownies, ya nggak laku. Oh, ini ada jualan online ya, jadi dropshipper, ikut dropshipper, ya nggak berkembang. Semuanya sudah dicoba kok nggak berkembang. Itu ciri-ciri wadah rezekinya bermasalah. Atau bisnis berkembang, tapi kok banyak yang ngutang. Nah, itu kan, ya, bisnis berkembang tapi yang ngutang juga semakin banyak. Tidak terkendali yang ngutang, ada saja kanan kiri cenderung diutangi orang. Dan tidak hanya diutangi orang, yang ngutang nggak bayar, kayak sudah ngutang nggak bayar. Akhirnya apa? Akhirnya duit hancur. Entah kenapa kita kok mudah banget dibujui orang, dibohongi orang, diutangi orang itu mudah. Ya kan, sehingga gue duit gak ngumpul. Itu ciri wadah rezeki kita bermasalah hatinya di situ. Atau mudah kena tipu, kena gendam, kena hipnotis, ada saja, kan ya. Ada dana revolusi ngikut, ada multi level marketing ini ikut. Jadi-jadinya malah nggak jaga karu-karuan. Padahal kita bukan ahli ya. Bukannya saya mengatakan bahwa multi level itu jelek, enggak ya. Kan tidak semua orang itu berbakat di situ gitu loh ya. Ada orang itu yang memang nggak berbakat hanya di bisnis konvensional dan tidak ada berbakat di bisnis jaringan. Cuma kan karena wadah rezekinya nggak bocor ya, wadah rezekinya bermasalah, dipikirnya ngikut aja. Akhirnya apa? Habis semuanya, tidak. Atau seseorang itu tidak punya ide-ide yang kreatif dan inovatif sehingga tidak bisa punya bisnis yang bagus. Nah, itu juga ciri wadah rezeki yang bermasalah. Tidak punya ide-ide yang kreatif untuk memunculkan sebuah usaha, untuk memulai sebuah usaha. Itu nggak punya ide, ngeblank, hang gitu ya. Nah, itu artinya wadah rezeki yang bermasalah. Atau punya idenya banyak, wah saya mau begini mau gitu, tapi nggak ada yang terwujud, nggak ada yang dijalankan. Ya itu sama aja itu. Kalau yang tadi ngeblank, nggak punya ide yang bagus ya, nggak pernah punya ide yang bagus, pokoknya mau bisnis apa ya bingung, mau bisnis bingung, mau kerja bingung, mau merantau bingung, mau ini bingung, pokoknya intinya serba bingung. Nah, ada yang nggak punya ide belas, untuk usaha apapun serba bingung. Ada yang tuh kebanyakan ide, tapi ya cuma ide toh itu ya, nggak pernah dijalankan, nggak pernah terwujud. Itu juga ciri-ciri rezeki bermasalah. Sebenarnya banyak sekali ya ciri-ciri wadah rezeki yang bermasalah itu banyak. Ya, ini hanya contoh-contohnya. Jika Anda mengalami hal-hal seperti tadi, itu adalah sebuah ciri bahwa wadah rezeki Anda bermasalah. Jadi apa itu bahwa rezeki? Bahwa rezeki adalah batasan mental yang membatasi naiknya prestasi kita atau pencapaian kita atau penghasilan kita. Batasan ilusi ya, batasan ilusi yang seolah kita anggap sebagainya, yang dianggap nyata oleh pikiran bawah sadar. Ilusi ya. Sebenarnya batasan itu hanya ilusi saja, nggak nyata, tapi dianggap nyata oleh pikiran bawah sadar kita. Nah, itulah yang disebut dengan pembatasan rezeki yang pertama, itu wadah rezeki. Sedangkan pembatasan rezeki yang kedua yaitu wadah rezeki, yaitu batasan daya kemampuan kita dalam menampung dan mengelola rezeki. Wadah rezeki terkait dengan subjek, terkait dengan kita ya, dengan jati diri kita. Sedangkan plafon rezeki terkait dengan ability, terkait dengan capability, terkait dengan kemampuan. Ya, harus dibedakan ya. Plafon rezeki terkait dengan kemampuan kita, wadah rezeki terkait dengan kitanya, si pelakunya, ya. Subjek adalah si pelakunya atau sang pelaku, sedangkan ability adalah apa yang mampu dilakukan. Jadi plafon rezeki terkait dengan ability, wadah rezeki terkait dengan subjek. Ini sekedar ilustrasi ya. Subjeknya cebol seperti ini, yang satunya. Nah, beda wadahnya kan, beda kemampuannya, beda apa yang mampu dilakukan.
Ini yang kecil ini sekedar ilustrasi. Nah, subjek ini sebenarnya nggak ada urusan sama tinggi rendahnya orang ya, cebol atau tingginya nggak ada urusan. Sebenarnya kalau terkait dengan subjek ya, terkait dengan kualitas subjek atau kualitas wadah rezeki atau sang subjeknya, itu adalah terkait dengan 7 lapis jati diri ya. Terkait dengan kualitas tubuh fisik kita, kualitas pikiran, kualitas emosi, kualitas tubuh energi, kemudian juga kualitas tubuh kesadaran, juga kualitas tubuh semesta dan kualitas tubuh ilahi. Terkait dengan kualitas 7 lapis jati diri ini. Inilah ya wadah rezeki kita itu di sini. Terkait dengan kualitas di sini. Ya. Inilah subjek atau sang pelakunya. Jadi kalau kualitas plafon rezeki terkait dengan ring of view, terkait dengan zona, terkait dengan sejauh mana kita mampu memandang. Semakin tinggi plafonnya, maka semakin tinggi juga rezeki kita. Semakin kita mampu melihat lebih tinggi, lebih luas dan sebagainya. Sehingga wadah rezeki terkait dengan sejauh mana kapasitasnya. Sejauh mana kita mampu menampung. Sejauh mana soliditasnya. Apakah wadah itu bagus ataukah bocor dan sebagainya. Jadi kalau plafon rezeki kualitasnya terkait dengan ring of view, terkait dengan apakah ini nyata ataukah ilusi, atau apakah ini setinggi apa, seluas apa. Sedangkan wadah rezeki terkait dengan kapasitas kita, terkait dengan soliditas kita. Nah, jika kita bandingkan ya antara miskin dengan kaya, sebenarnya perbedaan yang membedakannya sederhana sekali, yaitu terletak pada apa? Pada kemampuannya dalam mengelola langit-langit rezekinya tadi. Langit-langit rezeki kan bukan langit yang sebenarnya. Langit kan bukan langit yang sebenarnya itu. Nah, sejauh mana kemampuan kita dalam mengelola langit-langit rezeki kita, maka sejauh itu pula prestasi kita, setinggi itu pula prestasi kita, sebanyak itu pula kekayaan kita. Itu. Sejauh mana kita mampu mengelola langit rezeki kita, sejauh mana kita mampu mengelola batasan rezeki kita, sejauh mana kita mampu mengelola plafon rezeki dan wadah rezeki kita, maka sejauh itu pula prestasi kita, sejauh itu pula pencapaian kita. Jadi masalah miskin atau kaya adalah tergantung pada apa? Tergantung pada sejauh mana kita mengelola batas-batas rezeki kita. Di atas langit ada langit. Tiap orang punya batas rezekinya masing-masing. Ya. Jadi orang kaya juga punya batasan rezekinya. Orang miskin juga punya batasan rezekinya. Cuma itu tadi loh. Bertingkat-tingkat sama. Sehingga derajat manusia itu berbedanya karena di situ. Sejauh mana kemampuannya dia mengelola langit-langit rezekinya, setinggi itu pula dia akan mencapai apa yang menjadi impiannya. Setiap orang memiliki batasan rezeki masing-masing. Setiap orang punya batasan mentalnya masing-masing. Setiap orang punya masalahnya masing-masing. Setiap orang juga punya kesulitannya masing-masing. Tapi karena kualitas diri tiap orang itu tidak sama, karena kualitas diri tiap orang itu berbeda, maka kemampuan pencapaiannya juga berbeda. Hal inilah yang membuat perbedaan di antara manusia, antara si A, si B, si D. Kenapa berbeda rezekinya? Kenapa walaupun lahir dengan potensi yang sama, punya telinga 2, punya mata 2, hidung 1, ya, mulut 1, kok kenapa rezekinya berbeda? Kenapa derajatnya berbeda? Karena di sini loh, kualitas dirinya dalam mengelola batasan rezekinya berbeda. Tiap orang punya batasnya masing-masing. Cuma kualitas dirinya dan kemampuannya berbeda, sehingga disitulah ada perbedaan derajatnya, ada perbedaan rezekinya. Secara normal, orang yang normal dalam kondisi yang biasa, normal dan sehat, ya, bertumbuh dengan sehat, ya, dia akan terpenuhi kebutuhan dasarnya, sandang, pangan, papan, pendidikan, ya, untuk juga kebutuhan untuk relasi itu semua terpenuhi. Orang yang bertumbuh dengan sehat, ya, yang batasan rezekinya itu sehat dan normal, itu kebutuhan dasarnya akan terpenuhi. Ini ciri-cirinya ya, ciri-cirinya di sini. Orang yang batasan rezekinya itu normal dan sehat, kebutuhan dasarnya untuk makan, untuk tidur, untuk minum itu terpenuhi. Walaupun tidak mewah, papan itu rumah ya. Walaupun belum punya rumah sendiri, masih kos, masih kontrak atau ikut orang tua, itu juga termasuk masih sehat itu loh ya. Termasuk masih sehat ya. Karena ada untuk tidur gitu. Dan kemudian perkembangan pekerjaannya, atau apakah itu bisnis, apakah itu karir, atau apakah itu profesi, juga pertumbuhannya juga bagus. Kemudian
pintu suksesnya itu juga dia bisa melihatnya. Dalam masa depan itu juga tampak oleh mata. Kemudian visi dalam melihat masa depan itu setidaknya 1 tahun ke depan itu dia punya gambaran itu. Nah ini orang yang sehat, yang punya batasan rezeki yang normal itu seperti itu kondisinya. Kebutuhan dasar dia terpenuhi, bisa makan dengan cukup, ya, bisa punya baju yang cukup, ya, nggak sampai kekurangan, sana pangan papan tercukupi, pendidikannya juga cukup, walaupun mungkin tidak sampai lulus sarjana, tapi minimal dia sudah bersekolah. Intinya berkecukupan di situ. Inilah pertumbuhan yang sehat. Batasan rezeki orang yang sehat dan normal seperti itu. Sedangkan orang yang berlimpah, orang yang sukses, orang yang besar di sana itu, ya, beda lagi. Tidak hanya kebutuhan dasar, tidak hanya bisa tumbuh dengan baik, tapi juga apa? Aktualisasi diri. Dia mampu mengaktualisasi diri dengan sangat baik. Kelebihan lainnya adalah apa? Dia mampu mendukung dan menopang kelangsungan hidup orang lain. Tidak hanya dia mampu menghidupi dirinya sendiri, tapi dia juga mampu menghidupi orang banyak. Itulah ciri daripada orang yang berlimpah atau orang besar. Dan kemudian visi, mampu menjangkau 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun, bahkan 100 tahun yang akan datang. Jadi orang yang besar, visinya itu tidak hanya 1 tahun ke depan, tapi bisa 10 tahun, 200 tahun dan sebagainya. Makanya orang yang besar, walaupun dia sudah meninggal, warisannya bisa sampai 7 turunan, ya, karena di situ, karena visinya mampu menjangkau 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan. Itu loh orang yang kaya raya berlimpah. Kemampuannya mampu menjangkau, melampaui sampai ratusan tahun bahkan. Itu loh, ya. Jangan orang yang sakit, ya, orang yang batasan rezekinya itu bermasalah, sakit, dia akan mengalami yang namanya kondisi, kalau ini kodenya tadi, ya, ini tadinya adalah kodenya orang yang batasan rezekinya dalam kondisi normal dan sehat, kodenya adalah healthy growth, ya. Growth itu pertumbuhan, healthy itu sehat, tadi pertumbuhannya sehat. Sedangkan orang yang sukses itu kodenya adalah abundant atau berlimpah. Sedangkan orang yang batasan rezekinya sedang sakit, ya, bermasalah, itu kodenya adalah hard survival. Hidupnya itu atau nasibnya itu isinya perjuangan tok, gitu, ya. Perjuangan keras, hardcore pokoknya. Core of the core, survivalnya itu, ya. Jadi kebutuhan dasar aja susah, cari makan aja susah, tidak ada rasa aman, gitu, ya. Ya karena cari makan aja susah, kebutuhan dasar tidak terpenuhi, sandang, pangan, papan, makan susah, baju kadang ada kadang enggak, baju robek-robek semua, rumah itu kadang kos pun enggak terbayar, pindah-pindah, itu kan namanya tidak terpenuhi. Kemudian cash flow tersendat, penghasilan kadang ada kadang enggak, baik itu bisnis, pekerjaan atau karir, ya, stagnan, tidak bertumbuh atau terbonsai. Dari zaman tahun alif sampai tahun dal, ya, tukang kebun aja, nggak ada kenaikannya. Umpamanya lah contoh, ya. Dan kemudian hidupnya dalam kesempitan, pikirannya juga sempit, mudah gelap mata, madesu, masa depan suram, tidak tahu apakah besok bisa makan atau enggak, besok bisa hidup atau enggak, ini gak jelas. Visinya, pandangannya ke depan, wes gelap semua, gak tahu, gelap semua. Ini kan ditanya gimana, gak tahu, gelap. Ini kan disitu kan, ya, gak ada gambar sama sekali. Terus permasalahan gak ada selesainya, sudah jatuh ketimpa tangga sebagainya. Ini loh, ya, orang yang batasan rezekinya sedang sakit atau bermasalah, hidupnya hard survival, ya, hard survival. Nah, ini adalah orang yang sehat, ya. Batasan nyatanya itu luas, tidak bertepi, tidak terbatas. Nah, orang yang terpenjara oleh ilusinya sendiri, dia terjebak di dunia ilusi, dia terhijab atau tertutup dari dunia nyata. Jadi orang yang mengalami berbagai macam, seperti kita sampaikan di awal tadi, mengalami bisnis yang mandek, rezeki dan sebagainya, sebenarnya dia terjebak di dunia ilusi tanpa dia sadari. Dia terjebak di dunia plafon rezeki yang kecil, dia terjebak di wadah rezeki yang kecil, terpenjara di dalam dunia ilusi, seolah-olah menganggap itu nyata, padahal itu ilusi semuanya, dan dia nggak sadar itu. Betul, ya. Nah, ilustrasinya di sini, ya. Orang yang sakit, ya, andai kata kita bikin sebuah contoh,
batas nyata kekuatan seseorang itu katakanlah 100% atau 100 kilo, ya kan? Kemampuan nyata seseorang itu 100 kilo lah. Orang besar atau orang yang sukses, batas ilusi yang ada dalam pikirannya, di dalam mentalnya, dalam dirinya itu bisa melampaui batas nyatanya 100 kilo, dia bahkan bisa melampaui 100 kilo. Batas nyata 100%, dia bisa melampaui 100%. Karena dia selalu dia selalu mampu menembus batas, dia selalu mampu melampaui. Loh, ini loh ya, kekuatan mentalnya itu mampu melampaui batas kenyataan, dan dia memang terus bertumbuh seperti itu. Itu orang-orang besar itu seperti itu, karakternya seperti itu. Nah, orang biasa, orang normal, orang sehat biasa, kalau batas nyatanya adalah 1% atau 100 kilo, ya dia kemampuannya ada antara 70 sampai 100, ya kan ya. Ya dia tidak, ya yang penting hidup normal, sehat, terpenuhi kebutuhannya, tapi nggak bisa berlebih-lebih, itu nggak bisa. Istilah bahasa agamanya itu ini cukup, ini berlebih gitu ya. Ini cukup, ini berlebih. Ya tapi sehat, walau ini sehat gitu ya, tubuhnya sehat, normal, pertumbuhannya juga normal gitu. Nah, orang yang sakit seharusnya dia itu mampu mengangkat 100 kilo, dia cuma mampu mengangkat 10 kilo. Itu orang yang sakit itu loh. Dia tertutupi oleh ilusinya, terhijab itu tadi ya. Batas nyata adalah batas kekuatan dan kemampuan kita yang sebenarnya. Batas nyata adalah batas kekuatan dan kemampuan kita yang sebenarnya. Sedangkan batas ilusi adalah batas kekuatan dan kemampuan yang jauh di bawah nilai yang seharusnya, atau batas kekuatan dan kemampuan yang ada di dalam pikiran kita. Nah, ini mudahnya ya. Ini saya tulis begini, tapi kan di sini ada batas ilusi untuk orang yang sukses, kan beda definisi dengan ini ya. Jadi saya ubah definisinya. Batas ilusi adalah batas kekuatan dan kemampuan daripada kekuatan mental kita. Sedangkan batasnya adalah batas kekuatan dan kemampuan yang sebenarnya. Nah, kekuatan mental seseorang yang sedang tidak sehat atau sedang sakit, kekuatan mentalnya jauh dari kekuatan kenyataannya. Sedangkan orang yang biasa atau orang normal, sehat seperti kita semuanya itu kan ya, kekuatan mental kita dan kekuatan nyata itu hampir sepadan, hampir seimbang. Ya, hampir seimbang. Karena kita tumbuh dengan sehat. Sedangkan orang yang kuat, orang yang sukses, itu kekuatan nyatanya dengan dibandingkan dengan kekuatan mentalnya jauh melampaui. Gitu ya. Dia kekuatan nyatanya itu mampu mengangkat 100 kilo. Kekuatan fisiknya mampu mengangkat 100 kilo umpamanya. Tapi kekuatan mentalnya menyatakan bahwa dia mampu mengangkat 110 kilo. Nah, walaupun dia kenyataannya hanya mampu mengangkat 100 kilo, tapi karena kekuatan mentalnya mampu dan berani untuk menyatakan bahwa saya akan mampu mengangkat 110 kilo, dia mencapai itu. Dia akan selalu menembus batas. Sekarang batasnya 100, tapi kekuatan mental 110, dia akhirnya menembus 110. Kekuatan nyatanya itu bertumbuh tuh, batas nyatanya itu bertumbuh terus. Itu loh ya, orang yang besar, orang besar seperti itu. Ini ilustrasi perbandingan antara batas nyata dengan batas daya mental kita. Oke. Di dunia ini, situasi yang paling berbahaya, yang paling memprihatinkan adalah ketika seseorang tidak sadar dan menyadari bahwa dirinya yang bermasalah. Kenapa? Karena batas ilusi tadi kan kita menganggap sebagai seolah-olah nyata. Karena menganggap itu sebagai suatu kenyataan, ya dia nggak anggap sebagai itu masalah itu loh. Banyak orang itu yang sebenarnya bermasalah. Ya, Pak Edi kan hipnoterapis ya, sering menghadapi berbagai macam orang, juga Pak Edi juga sedang mengajar berbagai macam karakter siswa. Banyak siswa atau pasien ataupun klien sebenarnya itu mereka itu bermasalah, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka itu punya masalah. Ini loh ya. Dan mereka itu tidak sadar bahwa sebenarnya yang membatasi dirinya, yang menciptakan kurungan, itu adalah dirinya sendiri. Yang menciptakan sangkar ini loh, yang membatasi dirinya itu adalah dirinya sendiri. Itu dia nggak sadar dan menyadari itu. Nah, ini loh, yang paling berbahaya, sebuah situasi yang paling berbahaya, yang paling memprihatinkan di dunia ini adalah ketika orang tidak sadar bahwa dirinya bermasalah dan tidak sadar bahwa dia sendiri yang menciptakan batasan-batasan dirinya. Nah, ini yang paling berbahaya itu di situ.
Jika Anda tidak yakin bahwa kita sendiri yang membatasi diri kita, silakan bagi Anda yang muslim, silakan Anda cermati banyak ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa kita sendiri loh ya yang membatasi diri kita. Di sini disebutkan, saya bacakan ya. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Kamu baik ya bagi dirimu sendiri, kamu jahat ya bagi dirimu sendiri. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya untuk diri sendiri. Dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan yang jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali Tuhan tidak pernah menganiaya makhluknya, hamba-hambanya. Jadi apa yang terjadi pada kita? Semua karena kita sendiri. Kita baik, kita susah, kita kaya karena kita yang menekan tombol kalkulator kita tadi untuk memunculkan layar-layar yang baik. Tapi kalau kita mengalami angka yang error dan sebagainya, kita sendiri yang menekan seperti itu. Dan bahwasanya seseorang manusia, dan bahwasanya seorang manusia dia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ada menekan tombol apa tadi kalau jadinya error, kan di situ kan ya. Terus dan apa saja musibah, dan apa saja kebangkrutan, dan apa saja sakit, dan apa saja permasalahan, dan apa saja yang kamu alami, nasib yang kamu alami, yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatanmu sendiri. Ini yang menyampaikan ini adalah ini firman Allah. Tuhan yang berbicara seperti ini itu loh ya. Kamu mengalami musibah, kamu mengalami kegagalan, kamu mengalami kehancuran, kamu mengalami kebangkrutan, itu karena perbuatanmu sendiri. Jelas toh ya? Cuma karena apa? Tidak sadar dan tidak sadar itu loh tadi ya. Terutama kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia sendiri. Dan kemudian yang ini yang terakhir ya, Allah berdasarkan sangkaan hamba kepadanya. Aku Allah ya. Ini aku dalam kurung Allah ya. Berdasarkan sangkaan hambaku kepadaku. Apabila dia bersangka baik, husnudzan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau dia berprasangka buruk, ya yang diperoleh adalah keburukan. Nah, jadi kita bernasib baik atau bernasib sial, ya semuanya karena kita sendiri. Nah ini kan sejalan dengan penelitian ilmiah daripada pakar tadi ya. Siapa tadi namanya? Segede-segede masak tadi ya. Bahwa 95% nasib yang kita alami itu karena kita sendiri. Sukses kita, keberuntungan kita, kekayaan kita, keberuntungan kita, nasib baik kita diciptakan oleh tangan kita sendiri. Suksesmu diciptakan oleh tanganmu sendiri. Nah, inilah ya yang bersama PD dalam video kali ini ya, memahami apa saja yang membatasi rezeki. Tadi sudah dijelaskan pembatasan rezeki itu apa? Plafon rezeki dan wadah rezeki. Nanti di video yang kedua PD akan membahas mengenai mekanisme apa sehingga muncul pembatasan rezeki itu ya. Kita belajar menyadari mekanisme dan cara kerja pembatasan rezeki. Kita kan belajar menganalisis tadi. Kita sudah mengidentifikasi bahwa yang membatasi rezeki disebut dengan sebagai wadah plafon rezeki dan wadah rezeki. Tadi kita sudah mengidentifikasi yang membatasi rezeki disebut dengan plafon rezeki dan wadah rezeki ya. Nah, di video pertama ini kita sudah mengidentifikasi ya, memahami dan mengenali. Nah, nanti di video yang kedua kita akan membahas mengenai bagaimana mekanisme kerja dan cara kerja daripada pembatasan rezeki itu. Kita bongkar itu pembatasan rezeki itu. Plafon rezeki itu apa sih? Bagaimana kok bisa muncul? Wadah rezeki itu gimana supaya bisa digedekan? Nah, itu kita pelajari di video yang kedua. Nah, nanti video yang ketiga, setelah kita paham cara kerjanya, kita paham mekanismenya, bagaimana terbentuk dan sebagainya, di video yang ketiga kita melakukan tindakan-tindakan untuk memperbaiki, meningkatkan plafon rezeki dan juga wadah rezeki sehingga kita bisa langsung tinggal landas menembus batas rezeki, menaikkan plafon rezeki dan juga memperbesar wadah rezeki kita. 3 step atau 3 langkah, yaitu mengenali atau memahami, kemudian menyadari mekanisme kerjanya, dan kemudian melampaui batasan-batasan rezeki kita. Itu yang akan kita bahas. Nanti di video kedua kita akan membahas
mengenai mekanisme kerjanya, bagaimana tembok ulih itu terbentuk, bagaimana dunia imajiner dalam pikiran kita itu terbentuk, dan bagaimana kita menembusnya. The untold story. Ini kita bongkar nanti di video yang kedua. Dan kemudian yang terpenting perlu kita perhatikan sebelum video ini kita akhiri di Karir Pak Edi, waspadai namanya perubahan iklim dan cuaca. Ya, kenapa kalau di akhir cerita Pak Edi perlu membahas ini? Karena di sini walaupun kondisi Anda saat ini mungkin sudah dalam kondisi sudah berlimpah, sudah kaya raya, atau sudah dalam kondisi sehat, tidak menutup kemungkinan nanti itu Anda itu mengalami perubahan cuaca, menjadi jatuh miskin, menjadi bangkrut, stuck dan sebagainya. Hati-hati dengan perubahan iklim dan cuaca. Gitu loh, ya. Kalau kita tidak betul-betul memahami mekanisme bagaimana batasan-batasan rezeki itu muncul, kalau kita tidak menyadari batasan kita sendiri dan kita tidak menyadari cara kerjanya, tidak memahami mekanisme, ketika ada perubahan iklim dan cuaca, kita akan tergagap. Makanya kelas kunci rezeki bertemakan kita menjadi sang pemenang di segala zaman. Kita akan selalu mampu survive dengan berjaya menghadapi segala perubahan. Contohnya perubahan sekarang tahun 2020, awal Maret kemarin kita mengalami apa? Wabah corona. Perubahan iklim dan cuaca seperti itu. Bagaimana? Kalau kita nggak mampu mensikapi perubahan dengan baik, hancur semuanya. Itu namanya kita waspada dengan perubahan iklim dan cuaca. Makanya kita belajar mengenal diri, mengenal batasan-batasan diri, mengenal apa sih yang membatasi rezeki saya selama ini. Mengenal itu, mekanisme kerjanya. Sehingga jika terjadi perubahan iklim dan cuaca, kita akan mampu mempunyai fleksibilitas mental. Sehingga kita mampu bertindak, kita mampu bergerak, mampu mengatasi keadaan. Sehingga apapun cuaca yang muncul, perubahan iklim seperti apapun, kita mampu bertahan. Kita mampu menjadi sang pemenang di segala zaman. Kurang lebih itulah yang disampaikan Pak Edi dalam kesempatan kali ini ya. Mengenai apa? Mengenai plafon rezeki dan wadah rezeki. Itulah batasan-batasan yang membatasi rezeki kita selama ini. Plafon rezeki dan wadah rezeki. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Edi kali ini cukup dimengerti, dapat diterima, dapat dimengerti dan dapat dipahami dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan sebuah pencerahan bagi kita semua. Oh, ternyata yang membatasi rezeki saya itu disebut plafon rezeki dan wadah rezeki. Oh, ternyata yang membatasi rezeki saya itu saya sendiri. Jadi kalau rezeki saya terbatas, siapa yang membatasi? Saya sendiri. Ya, itu harus jelas. Kita harus berani menerima tanggung jawab itu. Jangan nyalakan Tuhan, nyalakan tetangga, nyalakan ini itu. Nah, kalau masih begitu sikapnya, ya itu artinya masih apa tadi? Orang yang kena azab tadi, ya kan? Orang yang kena azab, kegagalannya karena azab, itu nggak ada pelajaran artinya. Nah itu loh ya. Kalau kita sudah menerima tanggung jawab, oh yang membatasi rezeki saya ternyata saya sendiri. Kalau saya punya penghasilan sekian, kok tidak bisa mencapai sekian? Itu berarti siapa yang membatasi? Saya sendiri. Oh kok saya kok gagal lagi? Siapa yang membatasi? Saya sendiri. Ambil tanggung jawab, terima tanggung jawab. Kalau kita nggak mau nerima tanggung jawab ini, nggak mau nerima ini semua, kita masih nyalakan sana sini, maka kita tidak akan ada perubahan. Kita belajar mengenali pembatas rezeki kita. Kita belajar mengenali biang kerok penyakitnya, akar masalah yang menjadikan gagal maning, kerja keras sudah segala macam, kenapa tidak mencapai impian dan sebagainya. Kita belajar mengenali siapa akar masalahnya, apa akar masalahnya. Ternyata akar masalah adalah diri kita sendiri, dan sumber masalahnya ada di alam bawah sadar kita, baik terkait dengan 7 lapisan diri maupun terkait dengan batasan-batasan kita. Semua ada dalam diri kita. Nah, nanti kita pelajari mekanisme kerjanya, kita pelajari cara kerjanya, kita bongkar, kita evaluasi, kita teliti, kita buka dengan mikroskop kesadaran kita perbesar itu semua, kita bedah, kita operasi. Oh, ternyata ini toh pembatasan rezeki yang namanya plafon rezeki itu, ini toh yang dari sini toh permasalahannya. Oh, ini dari sini muncul plafon rezeki kita. Ini yang membatasi sehingga tidak bisa mencapai impiannya, sehingga gagal terus, itu ini toh. Oh, ini toh yang menjadikan muncul wadah rezekinya tersempit itu di sini toh. Nah, itu kita pelajari nanti di video yang part kedua, insya Allah ya. Akan disampaikan di kelas online kunci rezeki. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatian teman semua. Di sini saya Pak Edi Sugianto.
mengucapkan terima kasih atas perhatian sahabat semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini dapat diterima, dipahami dan dimengerti, dan dapat memberikan sebuah wawasan baru dan juga pencerahan bagi kita semua, sehingga ke depan dan masa depan kita semakin baik, semakin maju, dan semakin cerah, bersinar, cemerlang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallu alaihi.